Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Griezmann pahlawan bayangan Prancis. Deschamps tetap memanggil Griezmann masuk skuad Prancis untuk Piala Dunia Qatar, sekalipun ia sudah 1 tahun lebih tak mencetak gol buat negaranya. Penantian Griezmann untuk mencetak gol memang masih berlanjut, tetapi ia telah menjadi tumpuan serangan Prancis di Qatar. Kylian Mbappe boleh jadi pemain terbaik Les Blues, tapi Griezmann lah yang bisa dibilang paling influensial. Segala skema diciptakan lewat dirinya. Ia bahkan berperan sebagai nomor 10 maupun nomor 8, melainkan lebih ke hybrid keduanya. Ia merajut antara lini tengah dan depan. Lawan Prancis, tantangan terbesar Inggris. Inggris bakal menantang Prancis pada perempat final Piala Dunia di Stadion Al Bayt. Kedua tim belum terkalahkan dalam turnamen. Inggris sukses menyingkirkan Senegal 3-0 sementara Prancis mengeliminási Polandia 3-1. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate mengakui bahwa Prancis bakal menjadi tantangan tersulit bagi Harry Kane dan kawan-kawan. Ini ujian terbesar yang akan kami hadapi. Mereka adalah juara dunia dengan kedalaman bakat dan kemampuan individu yang luar biasa. Ini tantangan yang hebat, ucap Southgate. Lewandowski enggan ucapkan selamat tinggal kepada Piala Dunia. Polandia tak bisa berbuat banyak saat berhadapan dengan Prancis. Pada babak 16 besar di Altumama Stadium, The Eagles akhirnya takluk dengan skor 1-3. Kegagalan ini berpeluang menjadi akhir dari perjalanan Lewandowski di Piala Dunia. Usia yang sudah menginjak 34 tahun menjadi penyebab utamanya. Namun Lewandowski belum mau pensiun dari sepak bola internasional. Ia tak menutup peluang tetap berpartisipasi di Piala Dunia tahun 2026. Saat Piala Dunia tahun 2026 berlangsung, Lewandowski akan berusia 38 tahun. Lionel Messi kaget lihat Jerman KO di fase grup. Kegagalan Jerman melangkah ke babak 16 besar merupakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia tahun 2022. Diemenskaf tidak mampu melaju dari fase grup karena kalah saing dari Jepang dan Spanyol. Kapten timnas Argentina Lionel Messi menjadi salah satu sosok yang kaget dengan penampilan buruk Jerman di Qatar. Kegagalan Jerman benar-benar membuat saya kaget. Mereka punya pemain-pemain hebat serta tim yang dihuni banyak pemain muda, ujar Messi dilansir dari Diario Ole. Deschamps ancam Koundé saat ketahuan pakai kalung. Didier Deschamps tak bisa menutupi kekecewaan kepada Jules Koundé. Bukan soal permainan sang bek yang membuat pelatih Prancis kecewa. Akan tetapi keputusan Koundé yang nekat memakai kalung saat Prancis mengalahkan Polandia 3-1. Seperti diketahui, pemakaian kalung gelang hingga jam tangan dilarang keras oleh FIFA. Saya sangat marah saat mengetahui itu. Saya bahkan sampai mengatakan kepadanya, "Kamu beruntung tidak berada di depanku. Jika tidak," kata pelatih Prancis kepada Telefoot. Lewandowski kalahkan Messi soal pemain paling banyak jalan kaki. Nama Messi sempat mencuat sebagai pemain yang paling banyak jalan kaki dalam sebuah laga Piala Dunia. Messi berjalan hampir 5 km dalam laga Argentina versus Meksiko. Messi hanya kurang 2 meter lagi untuk membukukan jarak 5 km. Dalam catatan statistik yang dirilis Daily Mail, Messi kalah dari Lewandowski. Bomber Polandia itu menempuh jarak 5.202 meter ketika tampil dalam laga melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan tersebut, Lewandowski yang sudah 34 tahun menempuh jarak 10,84 km. Enrique pimpin latihan Spanyol dari ketinggian 5 meter pakai HT. Ada penampakan berbeda dalam latihan timnas Spanyol yang digelar di lapangan Universitas Qatar pada hari Minggu. Dalam latihan tersebut tampak pelatih Spanyol Luis Enrique memberi instruksi dengan menggunakan HT dari atas pagar yang tingginya sekitar 5 meter. Hal itu tampaknya dilakukan Enrique untuk mendapat pandangan pemain yang lebih luas. Momen Enrique memimpin latihan tim Matador dari atas pagar itu pun diunggah di Instagram timnas Spanyol pada hari Minggu. Giroud siap-siap terima kontrak baru dari AC Milan. Tidak ada yang mengira jika Giroud menjadi andalan Didier Deschamps di lini depan timnas Prancis pada Piala Dunia tahun 2022. Tercatat, sudah 3 gol yang berhasil diselesaikan oleh Giroud di Piala Dunia tahun 2022 untuk timnas Prancis dari 3 laga yang dilakoninya. Bukan hanya Prancis yang menerima berkah, tetapi klubnya bernaung saat ini. AC Milan juga dibuat semringah.
Penampilan menawan Giroud dilaporkan menarik AC Milan untuk menambah masa baktinya di San Siro. Harry Kane, spesialis pencetak gol timnas Inggris di babak 16 besar. Harry Kane mencetak salah satu gol yang membawa Inggris meraih kemenangan atas Senegal. Satu gol yang dicetak oleh Harry Kane menghasilkan dua fakta menarik. Pertama adalah bahwa dalam dua edisi Piala Dunia terakhir, Harry Kane selalu berhasil menyumbangkan gol saat Inggris berjumpa dengan wakil Afrika. Fakta menarik berikutnya adalah bahwa Harry Kane selalu berhasil mencatatkan namanya di papan skor saat berlaga bersama timnas Inggris di babak 16 besar Piala Dunia. Andre Onana kemarin main di Piala Dunia, sekarang main tarkam. Andre Onana sudah cabut dari Piala Dunia tahun 2022 sebelum Kamerun tersingkir. Ia pulang ke rumahnya dan menikmati waktu liburnya dengan bermain sepak bola bersama anak-anak. Diberitakan gol, Onana bermain bola di lapangan Tanah Merah di Kamerun bersama sejumlah orang yang terlihat lebih muda darinya. Ia bermain sebagai pemain outfield, bukan menjadi kiper. Kegiatan itu dilakukan untuk mengisi waktu luang sebelum kembali ke Milan pekan ini untuk melanjutkan latihan bersama Inter Milan. Bellingham on fire, tiga petinggi klub top Eropa justru cemas. Bellingham merupakan pemain utama Inggris selama berlaga di Qatar. 4 pertandingan sudah dilakoninya dan berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Oleh karena itu, banyak tim-tim besar kepincut dengan penampilan impresif Bellingham. Upaya membajak sang pemain pun kini mulai gencar. Banyak laporan menunjukkan ada 3 tim teratas yang sangat tertarik menggunakan jasa Bellingham. Jamie Carragher pun yakin para petinggi tim teratas itu kini sedang cemas karena sang pemain terus menunjukkan penampilan yang baik di Piala Dunia. Stefano Pioli yakini 2 hal soal kontrak baru Rafael Leao. Durasi kontrak Leao di Milan sebetulnya masih panjang. Pemain Portugal itu masih akan berada di Italia sampai dengan tahun 2024. Namun, Milan sudah mulai khawatir sejak musim panas lalu. Melihat perkembangan Leao, Pioli yakin manajemen pun melihat hal yang sama. Pioli juga merasa Leao baik-baik saja bersama klub sejauh ini. Ia pun meyakini 2 hal. Saya yakin akan 2 hal. Pertama, Leao baik-baik saja dengan kami. Kedua, Paulo dan Rafa sedang melakukan pembicaraan. Jadi saya hanya menunggu kabar bagus, ucap Pioli kepada Sky Sport. FIFA siapkan 3 opsi format grup Piala Dunia tahun 2026. Piala Dunia tahun 2026 nanti akan mengalami perubahan format menjadi 48 tim. Wenger mengungkapkan bahwa FIFA punya 3 opsi yang saat ini sedang digodok. Opsi pertama masih soal satu grup berisi 3 tim. Opsi kedua adalah tetap dengan 4 tim dalam satu grup, tetapi nanti akan ada peringkat ketiga terbaik yang akan lolos ke babak gugur. Opsi ketiga adalah membagi format Piala Dunia menjadi 2 divisi terpisah. Jadi masing-masing divisi terdiri dari 24 tim. Setiap divisi akan terdiri dari 6 grup yang dihuni 4 tim. Jadi pemenang di masing-masing divisi akan bersaing di final. Ronaldo diam-diam tagih bayaran sebesar 324 miliar rupiah ke Juventus. Cristiano Ronaldo telah resmi meninggalkan Juventus pada musim panas tahun 2021 lalu. Sebelum hengkang, Juventus mengatakan bahwa mereka membebaskan gaji para pemain selama 4 bulan karena COVID-19. Tetapi ternyata, Nyonya Tua memiliki kesepakatan lain bersama Ronaldo. Dalam perjanjiannya, Juventus akan tetap membayar sebesar 324 miliar rupiah kepada Ronaldo selama pandemi. Perjanjian tersebut tidak tercatat dalam deklarasi keuangan klub, sampai Ronaldo diam-diam tagih bayaran sebesar 324 miliar rupiah ke mantan klubnya Juventus. Sembuhnya Van Hal jadi inspirasi Belanda untuk jadi juara. Seperti diketahui, Van Hal menderita kanker prostat tingkat serius, namun baru diungkapkan pada April lalu. Peristiwa itu membuat para pemain skuad Orange kaget. Sebelum itu, Van Hal merahasiakannya. Tak ada yang menyadari bahwa ada kateter terpasang di balik jaketnya saat sesi latihan. Mengidap kanker di usia Van Hal jelas mengerikan, namun ia mengakui perawatannya berjalan sukses dan kini bertekad membawa Belanda menjadi juara dunia. Hal itu pun tertanamkan di pikiran para pemain. Jepang versus Kroasia, Vatreni tembus perempat final via adu penalti.
pada pertandingan babak 16 besar Piala Dunia tahun 2022 yang dihelat di Al Janoub Stadium, Jepang unggul duluan lewat Daizen Maeda di menit ke-42. Kroasia langsung tancap gas di babak kedua demi mencari gol penyama kedudukan secepatnya. Kroasia berhasil membalas di menit ke-55 berkat gol Ivan Perisic. Setelah 120 menit pertandingan berlalu, skor 1-1 bertahan dan laga lanjut ke babak tos-tosan. Kemenangan 3-1 untuk Kroasia memastikan mereka jadi tim kelima yang mendapatkan tiket ke perempat final. Brazil versus Korea Selatan, Selekau Libas Taekwondo Warriors 4-1. Laga Brazil versus Korea Selatan berlangsung di Stadion 974. Laga baru memasuki 7 menit saat Brazil mencetak gol melalui Vinicius Junior. Brazil mendapatkan penalti pada menit ke-10. Neymar mengambil penalti dan mengarahkan ke pojok kanan gawang. Brazil tampak nyaman menampilkan permainannya. Richarlison dengan tenang menaklukkan kiper Kim Seung-kyu. 5 menit berselang, Lucas Paqueta memperlebar selisih menjadi 4-0. Umpan tarik berhasil disambar oleh Paqueta. Korea Selatan mencetak gol balasan pada menit ke-76. Baek Sung-ho melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang. Brazil pun lolos ke perempat final Piala Dunia tahun 2022. Mereka selanjutnya akan menghadapi Kroasia. Jepang di 16 besar Piala Dunia, gagal lagi. Jepang belum bisa melaju lebih jauh dari babak 16 besar Piala Dunia. Pada edisi 2022, Samurai Biru kembali gagal di babak tersebut. Bagi Jepang, kekalahan ini melanjutkan tren buruknya di babak 16 besar Piala Dunia, sebab wakil Asia itu tak pernah bisa melaju lebih jauh dari babak tersebut. Sejak 1998 catatan terbaik Jepang hanyalah sampai babak 16 besar. Sudah 4 kali mereka sampai ke babak itu, yakni pada tahun 2002, 2010, 2018, dan kini 2022 semuanya gagal dimenangkan. Kiper Kroasia memang jagonya adu penalti. Kemenangan ini didapat karena kehebatan kiper Kroasia Dominik Livakovic yang membendung 3 eksekutor Jepang, yakni Takumi Minamino, Karu Mitoma, dan Yama Yoshida. Melihat keberhasilan Livakovic menepis 3 penalti tidaklah mengherankan karena kiper-kiper Kroasia punya sejarah oke di adu penalti Piala Dunia. Dilansir Opta, Livakovic jadi penjaga gawang ketiga yang berhasil menggagalkan 3 tendangan penalti dalam drama adu penalti. Livakovic telah menggagalkan 14 penalti sepanjang karir. Wakil Asia habis di Piala Dunia usai Jepang dan Korea keok. Kekalahan Jepang dan Korea Selatan membuat tidak ada wakil Asia di perempat final Piala Dunia tahun 2022. Sebelumnya Australia sudah lebih dulu kalah di babak 16 besar saat ditekuk Argentina 1-2. Kali terakhir ada wakil Asia Brazil lolos ke perempat final Piala Dunia adalah edisi tahun 2002 ketika Korea Selatan mampu melaju hingga babak semifinal. Wakil Asia mencetak sejarah di Piala Dunia tahun 2022 dengan menaruh 3 wakil di fase gugur lewat Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Selebrasi menari Brazil saat hantam Korea tuai kecaman. Brazil tampil impresif saat menyingkirkan Korsel 4-1 di Stadion 974 Doha. Selekau bahkan mampu unggul 4-0 saat jeda babak pertama. Menariknya, setiap kali habis mencetak gol, para pemain Brazil merayakan dengan menari bersama-sama. Pengamat sepak bola yang juga legenda hidup Manchester United Roy Keane bereaksi melihat selebrasi tersebut. Keane menilai selebrasi menari yang dilakukan Neymar dan kawan-kawan merupakan sebagai bentuk tidak menghormati lawan. Ivan Perisic bikin 2 rekor usai bantu Kroasia ke perempat final. Ivan Perisic mencetak gol untuk Kroasia dalam laga kontra Jepang pada menit ke-55 setelah sempat tertinggal oleh gol Daizen Maeda pada menit ke-43. Gol yang dilesakkan Perisic itu membuatnya menjadi pemain keempat yang selalu mencetak gol pada 3 edisi Piala Dunia secara berturut-turut. Tidak hanya itu, pemain Tottenham Hotspur itu juga punya rekor baru bersama tim Kroasia lantaran dia menjadi pemain Vatreni pertama yang sudah mencetak 10 gol dalam ajang bergengsi dunia untuk tim nasional. Neymar samai rekor Ronaldo dan Pele. Keberhasilan Neymar membobol gawang Korea Selatan lewat titik penalti membuatnya menyamai rekor 2 legenda Brazil. Adapun rekor 2 legenda Brazil yang disamai oleh Neymar ialah Pele dan Ronaldo.
Pemain asal PSG itu kini menyamai rekor Pele dan Ronaldo yang telah sukses mencetak gol dalam 3 edisi Piala Dunia berbeda dalam sejarah. Barangkali yang menjadi pembeda antara Neymar dengan Pele dan Ronaldo, ia belum memenangkan gelar Piala Dunia bersama Brazil. Rekor anyar Brazil di Piala Dunia bersama Tite. Dalam pertandingan ini, pelatih timnas Brazil Tite membuat pergantian pemain yang unik. Alisson Becker yang menjaga gawang ditarik keluar dan digantikan oleh Weverton, kiper ketiga mereka. Pergantian pemain ini sekaligus menjadi catatan tersendiri bagi Brazil. Seleção telah memainkan ke-26 pemain yang didaftarkan di Piala Dunia tahun 2022. Bahkan keputusan Tite ini menjadikan Brazil sebagai tim pertama dalam sejarah Piala Dunia yang memainkan 26 pemain dalam satu edisi turnamen. Thiago Silva cetak assist tertua di Piala Dunia. Thiago memang memberikan umpan terobosan yang berakhir sebagai gol ketiga Brazil dalam pertandingan 16 besar Piala Dunia tahun 2022 yang dicetak oleh Richarlison pada menit ke-29. Di balik proses gol tersebut ternyata ada fakta menarik yang mewarnai keberhasilan Thiago Silva dalam menciptakan assist kepada Richarlison. Seperti dilansir dari Squawka, Thiago Silva mencatatkan diri sebagai pemain tertua yang mencatatkan assist di Piala Dunia di mana usianya sudah 38 dan 74 hari. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.